Saya sering kebingungan saat mau belanja barang atau bayar hutang ke supplier. Dana selalu nggak cukup, padahal penjualan cukup bagus. Apa sebabnya? Bu Ani, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani dan teman-teman pemilik toko yang mungkin sering kekurangan dana saat akan kulakan atau saat bayar hutang ke supplier. Mari kita bedah lagi deh situasi keuangan di toko teman-teman semuanya. Tadi disebutkan Bu Ani sering kekurangan dana di kas toko, padahal penjualannya cukup bagus. Bisa jadi nih, ada beberapa hal yang luput dari perhatian kita. Apa itu? Pertama, pengeluaran. Terkadang kita terlalu fokus pada pendapatan dan lupa mengecek pengeluaran. Bisa jadi nih, uang yang masuk dari penjualan habis buat biaya operasional, gaji karyawan, atau pengeluaran lain yang tidak tercatat dengan baik. Jadi, mulai sekarang teman-teman, kita mesti harus lebih teliti lagi mencatat setiap pengeluaran. Dengan aplikasi kasir iPos, semua transaksi bisa dicatat rapi. Tinggal input ke menu kas keluar dan pengeluaran di toko jadi lebih terkontrol. Kedua, evaluasi. Transaksi yang ada di toko jangan cuma dicatat saja, tapi harus dievaluasi juga secara berkala. Jangan tunggu akhir tahun baru ngecek keuangan toko. Evaluasi keuangan harus rutin dilakukan, bisa setiap minggu atau setiap bulan. Dengan evaluasi berkala, kita bisa cepat tahu kalau ada yang tidak beres. Aplikasi kasir iPos menyediakan berbagai laporan keuangan yang bisa diakses kapan saja. Laporan penjualan, laporan biaya, laporan laba rugi, laporan hutang piutang, neraca, dan lain-lain. Jadi, teman-teman gak ada alasan lagi buat nggak ngecek atau memantau keuangan secara rutin. Ketiga, pemisahan keuangan pribadi dan bisnis. Nah, ini kuncinya. Banyak pelaku bisnis, khususnya pemilik toko, yang masih mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan bisnis. Ini tuh harus dipisah, mutlak. Kalau uang pribadi dan toko dicampur, kita nggak bisa tahu nih usaha kita ini benar-benar untung atau enggak. Untuk permulaan, teman-teman bisa nih membuat dua rekening bank. Yang satu untuk transaksi pribadi, dan satunya lagi untuk transaksi bisnis. Atau bisa dengan bantuan iPos, kita bisa lebih mudah memisahkan dan mengontrol keuangan. Nanti akan kelihatan nih, akun-akun mana yang merupakan transaksi pribadi dan mana yang termasuk transaksi bisnis. Keempat, mengontrol penggunaan uang pribadi. Nah, teman-teman, jangan tergoda untuk menggunakan uang bisnis buat keperluan pribadi. Ini salah satu jebakan nih yang sering membuat kita kekurangan dana ketika akan membeli barang ke supplier atau membayar hutang supplier yang sudah jatuh tempo, bahkan ketika akan membayar gaji karyawan atau pengeluaran operasional lainnya. Mulai sekarang, disiplinkan diri. Gunakan uang bisnis hanya untuk keperluan bisnis dan uang pribadi untuk keperluan pribadi. Kelima, pakai teknologi. Aplikasi kasir iPos bisa banget nih teman-teman manfaatkan untuk mengatur keuangan di toko. Fitur-fitur seperti daftar perkiraan, kas masuk, kas keluar, jurnal, buku besar, dan laporan laba rugi akan membantu kita memantau keuangan toko dengan lebih baik. Selain itu, kita bisa mengakses laporan keuangan tersebut kapan aja dan di mana aja. Jadi, pemisahan keuangan pribadi dan bisnis akan lebih mudah terkontrol, rapi, akurat, dan real time. Selanjutnya, setelah kita paham bahwa pemisahan keuangan pribadi dan bisnis itu hal yang mutlak, lalu kita harus gimana? Terapkan metode insentif. Insentif untuk siapa? Ya untuk diri sendiri. Supaya teman-teman bisa membatasi penggunaan uang kas di toko untuk keperluan pribadi. Teman-teman bisa menentukan insentif ini berdasarkan peran teman-teman di toko. Jika teman-teman ingin berperan sebagai pengelola, teman-teman bisa menentukan honor atau gaji yang diambil secara mingguan atau bulanan. Berapa besar? Nah, angkanya disesuaikan aja dengan kebutuhan pribadi dan juga kemampuan bisnis atau toko milik teman-teman. Jika sebagai pemasar, sama seperti pengelola, teman-teman bisa mengambil insentif ini secara mingguan atau bulanan. Sebaiknya insentif pemasar diambil dari total penjualan.
Selanjutnya, insentif sebagai owner. Biasanya disebut dengan dividen yang diambil setahun sekali. Kalau ini, besarannya maksimal 50% dari profit atau laba, supaya setengahnya lagi bisa digunakan untuk pengembangan bisnis. Dengan begini, keuangan bisnis atau usaha tidak akan tercampur lagi dengan keuangan pribadi. Aplikasi kasir iPOS akan membantu agar proses pengelolaan keuangan bisnis jadi lebih mudah dan terkontrol. Kuncinya, disiplin. Selanjutnya, coba lakukan tips dari saya tadi dan lihat hasil yang akan teman-teman temui setelahnya. Selanjutnya, coba lakukan tips dari saya tadi dan lihat hasil yang akan teman-teman temui setelahnya. Selamat mencoba, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.